Terumbu karang yang benar-benar indah. Aku jadi ingin berenang. Tidak mungkin. Apa kau tidak lihat ada monster di sana? Jadi kita sedang berburu harta karun di sini. Harta karun seperti apa? Daftar questku hanya mengatakan untuk mencari harta karun. Tapi aku tidak melihat apa-apa setelah melihat ke sekeliling. Warna berkilau dari batu karang ini jadi menghalangi kita untuk mencari harta karunnya. Oh, Liva, berhati-hatilah. Ada monster yang mendekatimu dari belakang. Oke, ayo kita urus semua monsternya terlebih dahulu. Lagi pula melihat ke sekeliling tidak akan mudah. Ide bagus, ayo kita lakukan itu. Grup party berhasil menyingkirkan monster yang ada di pantai setelah kurang lebih 15 menit. Ketemu, ini adalah peti harta karun yang benar-benar biasa. Jika peti harta karunnya bersembunyi di antara batu karang, itu artinya batu karangnya benar-benar berwarna cerah. Ada apa di dalamnya? Bukankah ini semacam harta karun? Selembar kulit domba. Aku melihat ada gambar ilustrasi kecil di atasnya. Apakah ini semacam kode? Bukankah ada arah petunjuk yang ditulis di bawahnya? Hah? Aku tidak melihat apa-apa. Aku juga bisa melihat hurufnya. Apakah ini memerlukan stat minimum tertentu? Apa kau ingin bilang aku tidak punya stats kecerdasan yang cukup? Bukan itu yang ingin aku katakan. Aku yakin ini hanyalah perbedaan kelas. Seharusnya itu tidak ada di SAO. Biar aku lihat. Aku akan memecahkan kodenya. Kita sudah tahu jawabannya sih. Aku tidak peduli. Aku akan membuktikan padamu kalau aku pintar. Jangan beritahu aku jawabannya. Oke, baiklah. Aku harap kau bisa memecahkan kodenya setelah keributan yang kau buat, Liva. Diamlah, Kazuto. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kau tidak tahu jawabannya? Oh, diamlah. Atau aku akan sedikit memberontak selama 3 hari. Saatnya untuk memulai. Untuk memulai apa? Jadi karena itu pantainya dinamakan demikian. Benar-benar indah, seperti seluruh lautan telah berubah menjadi batu permata. Kita di sini bukan untuk melihat-lihat loh. Di mana bosnya? Aku harus menunjukkan pada kalian apa yang aku bisa. Siluet bayangan dari naga besar muncul dari permukaan lautan Jamrud. Itu dia naganya. Biar aku urus kau, bos monster. Berhati-hatilah, Liva. Bosnya sendiri masih di laut. Jangan khawatir, Kazuto. Aku bisa menggunakan pijakan di sini seperti batu karang yang ada di sana. Semua batu karangnya berubah menjadi air. Naga yang dikenal dengan sebutan Landy mulai membuka mulutnya seperti yang dilakukan manusia. Naga itu terlihat seperti sedang tertawa kecil. Berhati-hatilah semuanya, ini mungkin jebakan, ini pasti ilusi. Tidak, dia sedang meniru. Naga laut menggerakkan siripnya yang tipis dan bersisik seperti sedang menari di udara. Warna sisiknya mulai berubah dari warna yang terlihat terang ke warna berikutnya, seperti seekor gurita atau cumi-cumi. Tentu saja naga itu menggunakan siripnya untuk meniru terumbu karang yang ada di sana di permukaan laut. Ekspresinya terlihat sangat manusiawi ketika dia mulai bergerak. Monster ini mungkin punya kecerdasan yang tinggi. Tetaplah waspada semuanya. Landy mulai bergerak melewati terumbu karang. Dia mencoba melarikan diri. Ayo kita kejar dia. Ketika Landy mulai melarikan diri, Asuna melihat pergerakan Landy dan berhenti. Ada sesuatu yang salah. Dia membuat pergerakan yang luas dengan siripnya untuk menghindari batu karang. Apa yang kau lakukan, Asuna? Ayo cepat. Oh, oke. Bosnya melarikan diri ke dalam laut jika kau menempatkannya dalam posisi yang buruk. Dia akan mulai memanggil monster yang lain jika kau terlalu lama menyerangnya. Akan ada lebih banyak ubur-ubur dan gurita yang muncul dari laut meskipun kita sudah mengalahkan mereka tadi. Mereka akan mengkelitikin kita lagi dan menggunakan serangan lendir pada kita lagi. Kita harus mengikuti bos ke arah laut dan mengalahkannya di sana. Kau bilang begitu, tapi bagaimana bisa kita menyerang sesuatu yang bergerak dengan cepat dalam pertarungan di air? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Masalahnya bagaimana dengan tepat kita harus melakukan itu? Aku bisa melakukannya.
Asuna mengambil pisau pelempar murahan yang baru dia beli dari NPC floor pertama dan melemparkannya pada Landy. Pisau itu mengenai sirip Landy. Item murahan itu hampir tidak memberikan serangan pada Landy, tapi serangan tersebut cukup untuk membuat ekspresi Landy berubah. Dia marah. Sebelah sini. Landy yang tadi bersikap tenang tiba-tiba menyerang dengan marah ke arah Asuna di pantai, melancarkan satu serangan besar bertubi-tubi. Ada masalah apa kau tidak akan bisa mengenaiku kalau kau menyerangku seperti itu? Semuanya kepung naga itu selagi Asuna mengulur kita waktu. Kita akan memotong jalannya untuk kembali ke laut. Kau tidak akan bisa melewati kami. Ini namanya skakmat. Landy berbalik dengan tatapan terkejut. Menyadari tidak ada jalan untuk kembali ke laut, ia menghembuskan nafas yang panjang seperti yang dilakukan manusia. Tipu muslihat yang benar-benar cerdik, aku akan mengakui kekalahanku. Monster itu baru saja berbicara pada kita. Landy melihat ke arah Asuna. Kau Nona, bagaimana kau bisa tahu kalau aku bakalan marah jika kau menyerang siripku? Monster lain menggunakan sirip mereka sebagai tameng, tapi kau tidak pernah melakukannya. Kau menyembunyikan siripmu di dalam air ketika kami mendekat, dan memastikan agar siripmu tidak mengenai batu karang. Aku menyadarinya karena kau begitu peduli pada siripmu. Sis kalian pasti sudah menggunakan sirip untuk menunjukkan posisi sosial, seperti yang dilakukan oleh sayap burung merak. Karena itulah aku jadi kepikiran, kau bakalan marah jika aku melukai kedua siripmu sedikit saja. Aku tidak yakin dengan burung merak yang kau bicarakan ini. Tapi iya, itu benar, aku memang terlalu naif. Kau kelihatannya sangat cerdas, jadi kenapa kau menyerang manusia? Kami tidak akan menyerangmu kalau kami tahu kalau kau bisa bicara. Itu belum cukup untukku. Aku harus mengukur kemampuan kalian, mengukur kemampuan kami. Ketika aku masih seekor bayi naga, aku hampir mati dalam jebakan manusia, hingga Beryl menyelamatkanku. Sejak saat itu, kami menjadi teman dekat, terus berbicara sepanjang waktu di sini di pantai ini. Aku benar-benar memahami seberapa besar kepedulian yang dia curahkan untuk penciptaan ini. Jadi ketika Beryl jatuh sakit dalam hidupnya, aku mulai menyadari emosi yang dia curahkan dalam mahakarya yang dia kerjakan sampai momen terakhirnya. Landy mulai mengangkat dan melengkungkan sirip ekornya. Sirip ekornya mulai transparan, lalu ada objek buatan manusia yang muncul di atasnya. Peti harta karun. Jadi kau menggunakan kemampuan meniru untuk menyembunyikannya. Beryl mempercayakanku dengan peti harta karun ini. Pemilik dari mahakarya ini haruslah seseorang yang cantik dan kuat, atau usahanya bakalan sia-sia. Karena itulah aku telah berjanji padanya, aku akan menemukan pemilik yang seharusnya. Aku mengerti. Telah lama aku menunggu seseorang itu sampai dia muncul. Banyakan dari mereka cantik, tapi belum ada yang bisa mengetahui taktikku dan mengalahkanku dalam pertarungan. Tapi hari ini aku telah bertemu seseorang yang cukup kuat. Aku bisa mempercayakan peti harta karun ini padamu. Tolong ambillah. Setelah mengatakan demikian, Landy menempatkan peti harta karun di atas pasir dan menarik tubuhnya yang besar kembali ke laut. Kita menyelesaikan questnya. Ayo kita buka peti harta karun ini. Ketika mereka membuka peti harta karunnya, semuanya menerima baju renang dan aksesoris dari Beryl. Kita berhasil. Ayo kita coba baju renang baru kita. Baiklah, dalam hitungan ketiga semuanya. Apa kalian semua lupa kalau kita sedang ditayangkan secara live? Grup kembali dari map instan ketika quest berakhir dan tidak lama kemudian, mereka dikelilingi sekumpulan player yang sepertinya menunggu kedatangan mereka. Kami melihat video live stream kalian. Kalian semua begitu imut. Kami akan membuat fan club untuk kalian. Apa kalian akan mengakuinya secara resmi? Kami akan mendukung kalian secara finansial tentunya. Apa aku jadi seorang penyanyi idol? Tidak mungkin aku menjadi seorang penyanyi idol. Tolong hentikan, aku sudah berhenti melakukan itu. Tunggu Silika, jadi kau dulunya seorang idol? Cuma sedikit, sudah lama lagi. Aku benar-benar malu, aku tidak bisa menerima lebih dari ini. Lari semuanya. Apa? Sungguh? Iya, sungguh kau juga ikutan lari.